Di segmen ini kami soroti berkenan dengan beras oplosan, pemirsa. Karena tidak semua yang terlihat putih, bersih, bisa dipercaya dan tidak semua yang dijual dengan label premium ini benar-benar bermutu tinggi. Di balik kemasan rapi dan merek besar, Satgas Pangan Polri menemukan dugaan manipulasi besar-besaran. Sebuah perusahaan raksasa produsen beras kini terseret dalam kasus pemalsuan mutu pangan dan bukan satu melainkan 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami bahas di siang hari ini, pemirsa. Kasus ini bermula dari penyelidikan Satgas Pangan terhadap beras bermerek premium yang banyak beredar di pasaran. Nah, kemudian beras ini dijual dengan harga tinggi, namun setelah dianalisis, kualitasnya ternyata di bawah standar. Penyelidikan mengarah pada satu perusahaan besar, PT Padi Indonesia Maju atau PIM. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya ini merupakan pucuk pimpinan. Ada inisial S, dia sendiri adalah Presidir PT PIM. Kemudian ada kepala pabriknya juga terkena di sini. Lalu ada DO sebagai kepala quality di PT PIM. 2 tersangka adalah staf teknis lapangan yang terlibat langsung dalam produksi dan juga pengemasan. Kelimanya diduga bekerja sama memproduksi dan mengedarkan beras kualitas rendah dalam kemasan premium. Dari penggerbekan di gudang dan pabrik milik PT PIM, Satgas Pangan menyita 58 ton beras yang sudah dikemas dalam lebih dari 13.000 karung ukuran 2,5 sampai 5 kg, pemirsa. Nah, kemasan ini mencantumkan label premium, namun isinya jauh dari kata premium. Beras ini mengandung butir patah, kemudian butir rusak, dan campuran kualitas rendah yang seharusnya tidak boleh lolos standar mutu. Hasil uji lab menyimpulkan beras ini tidak memenuhi syarat SNI beras premium. Nah, selain itu juga produk ini melanggar peraturan Menteri Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Satgas juga menemukan lemahnya sistem pengawasan mutu internal. Dari total ada 22 staf, mereka kerjanya adalah di bagian produksi. Ternyata hanya 1 orang yang memiliki sertifikasi pengawasan kualitas. Pemeriksaan mutu yang seharusnya dilakukan rutin setiap 2 jam, dalam praktiknya hanya dilakukan sekali atau 2 kali sehari. Jauh ya. Nah, ini bukan sekedar kelalaian, tapi bentuk pelanggaran yang bisa merugikan jutaan konsumen. Kita simak pernyataan dari pemerintah, pemirsa, berkenan dengan adanya beras oplosan ini. Perkara memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan yang diproduksi dan diedarkan oleh PT PIM, PT PIM untuk 4 merek beras, yaitu merek Sania, merek Fortune, merek Sofia, dan merek Sip. Nah, tadi merek-mereknya sudah dijelaskan oleh polisi ya, pemirsa. Kemudian kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya juga tidak main-main. Untuk pelanggaran perlindungan konsumen maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan untuk pencucian uang ancamannya bisa mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Nah, pemirsa, meski sudah berstatus tersangka, polisi belum melakukan penahanan. Alasannya karena kelima orang ini masih dianggap kooperatif dalam proses penyidikan. Jadi sekali lagi, pemirsa, kasus ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan publik terhadap pangan tidak boleh dikompromikan. Label premium ini bukan cuma soal harga dan kemasan, tapi soal integritas produsen dan juga perlindungan kita sebagai konsumen. Jika kepercayaan ini kemudian dikhianati, maka yang rusak bukan hanya cuma reputasi sebuah merek, tapi juga keamanan pangan nasional. Jadi sekarang kini masyarakat, pemirsa, menunggu apakah proses hukum ini akan berjalan transparan dan juga tuntas. Ini yang kita tunggu begitu ya. Atau lagi-lagi ini hanya menjadi cerita basi di balik kemasan yang mewah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.